Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridawati, NIM 200103040209, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Psikologi Islam, Lokal B. Saya akan menjelaskan tentang kerangka karangan dan karya tulis ilmiah. Dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansa, SPDI, SAP, MPD. Selamat menyaksikan penjelasan dari saya. Kerangka karangan dan karya tulis ilmiah. Kerangka adalah rencana yang memuat garis-garis besar dari suatu susunan yang akan dibuat dan berisi rangkaian ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Sedangkan karangan adalah sebuah karya tulis yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan kepada pembaca. Jadi kerangka karangan adalah suatu rencana atau rancangan yang memuat garis besar atau ide suatu karya tulis yang disusun dengan sistematis dan terstruktur. Fungsi kerangka karangan itu sendiri, yang pertama memudahkan pengendalian variabel, kedua memperlihatkan pokok bahasan, ketiga mencegah pembahasan keluar dari sasaran, keempat memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh, kelima mencegah ketidaklengkapan bahasan, keenam mencegah pengulangan pembahasan ide, ketujuh memperlihatkan kekurangan atau kelebihan materi pembahasan. Yang ketiga, bentuk kerangka karangan. Bentuknya ada dua. Yang pertama kerangka karangan kalimat, yaitu kerangka karangan yang menggunakan kalimat lengkap untuk merumuskan setiap topik, subtopik maupun sub-subtopik. Yang kedua kerangka karangan topik, yakni kerangka karangan yang diredaksikan dengan kata atau frasa. Ini contoh kerangka karangan kalimat. Bisa dilihat di sini ada judul karangan Kris Moneter berdasarkan tingkat keparahan, tingginya harga bahan pangan yang menyebabkan terjadi inflasi lalu menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Yang kedua contoh kerangka karangan topik, judul karangannya riwayat hidup seorang penulis, kerangka topiknya asal-usul penulis, pendidikan si penulis, kondisi kehidupan penulis, keinginan penulis, dan karir penulis. 4 kriteria kerangka karangan. Yang pertama itu menggunakan bentuk kerangka standar. Kedua, menggunakan inden atau lurus secara konsisten dan tidak mengombinasikan bentuk-bentuk tersebut secara bersamaan dalam sebuah kerangka karangan. Yang ketiga, menggunakan penomoran secara konsisten, misalkan angka Romawi atau kombinasi angka Romawi, huruf atau angka Arab. Yang keempat, setiap judul bab diberi nomor secara konsisten. Yang kelima, setiap subbab diberi nomor secara konsisten. Yang keenam, setiap unsur subbab diberi nomor secara konsisten. Begitupun dengan detail unsur. Penomoran tidak melebihi 4 angka dan kerangka karangan tidak sama dengan daftar isi. Yang kelima, langkah pembuatan kerangka karangan. Pertama, rumuskan tema. Jelaskan berdasarkan suatu topik dan tujuan yang dicapai melalui topik. Mengadakan inventarisasi topik-topik bawahan yang dianggap merupakan perincian dari pengungkapan maksud dari rumusan tema. Yang ketiga, penulis berusaha mengadakan evaluasi semua topik yang telah tercatat pada langkah kedua. Keempat, untuk mendapatkan sebuah kerangka karangan yang sangat terperinci, langkah kedua dan ketiga dikerjakan berulang-ulang untuk menyusun topik-topik yang lebih rendah tingkatannya. Yang kelima, sesudah semuanya siap, masih harus dilakukan langkah yang terakhir, yaitu menentukan sebuah pola susunan yang saling jenis-jenis karya tulis ilmiah, makalah, artikel ilmiah populer,
proposal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, kertas kerja, karya ilmiah populer, laporan penelitian. Sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu judul, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, gambar. Bab 2, pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan. Lalu bab 2-nya landasan teori. Bab 3, metodologi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik atau teknik analisis data. Bab keempat, hasil penelitiannya. Bab kelima, kesimpulan dan saran. Daftar pustaka. Lalu lampiran. Sikap ilmiah dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu kejujuran, objektif. Yang kedua, yang ketiga ketelitian. Yang keempat keterbukaan. Yang kelima bertanggung jawab. Yang keenam berkompetensi. Kendala dalam proses penulisan karya ilmiah itu yang pertama malas. Kedua, suka menunda. Yang ketiga, kurang mengetahui seluk-beluk dan kurang pengalaman menulis karya ilmiah. Keempat, tidak atau kurang menguasai topik. Yang kelima, kurang membaca literatur. Dan keenam, tidak tersedia literatur yang memadai. 7, tidak mengecek ulang tulisan. Dan kedelapan adalah plagiasi. Demikian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.